Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wijaya dengan NIM 10 20 42 40 00 90 dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri dan dari Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Sistem Basic Data dengan topik perancangan dan normalisasi Basic Data terserba beli seru. Presentasi ini akan mencakup 4 bagian, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, model rasional, penerapan SQL melalui DDL dan DML, serta proses normalisasi hingga bentuk treat normal form atau 3NF. Kita akan masuk ke bab 1, yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu ERD disingkatnya, yang merupakan tahap awal dalam mendesain basis data. Dalam sisi basic data terserba beli seru, terdapat 6 entitas utama yang mempresentasikan elemen penting dalam sistem toko, yaitu ada brand, yaitu menyimpan informasi brand dari produk tersebut. Yang terdiri atributnya itu tadi ID brand dan nama brand, yaitu sebagai primary key itu untuk unik suatu brand, dan nama brand dari nama suatu brand, misalkan seperti Indomie, Indomilk, dan lain-lainnya. Terus kedua, kita punya kategori. Entitas ini menyimpan informasi kategori dari produk yang tersedia di toko. Nah, atributnya yaitu ada ID brand sebagai primary key-nya, terus ada nama brand dari suatu maksudnya yang ini, ID kategori sebagai primary key, maksudnya ID unik dalam suatu kategori, dan nama kategorinya. Terus selanjutnya di bagian produk, menampilkan data produk yang dijual di toko. Atributnya meliputi ID produk seperti primary key, nama produk, harga, ID kategori, dan ID brand. Untuk tambahan ID kategori dan ID brand ini sebagai foreign key, yaitu merujuk pada kategori produk dan merujuk pada produk brand produk. Terus selanjutnya ada entitas pelanggan, ya, berisi data pelanggan yang melakukan transaksi di toko. Itu atributnya ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya ada transaksi, yaitu mencatat setiap transaksi yang terjadi di toko. Itu ada transaksi sebagai primary key-nya, terus ID pelanggan sebagai foreign key, terus ada waktu transaksi. Kemudian entitas ada lagi detail transaksi. Yang ini beda. Kenapa beda? Terus karena mencakup kuantitas jumlah produk yang dibeli dan total harga. Kemudian masih ada ID transaksi primary key dan foreign key untuk menuju ke transaksi ini. Terus ada ID produk primary key dan foreign key untuk menuju produk yang akan dibeli oleh kita. Terus selanjutnya ada relasi antar entitas. Ini dirancang sebagai berikut, yaitu kategori ke produk itu satu kategori memiliki banyak produk, yaitu one to many. Brand ke produk, satu brand digunakan pada banyak produk, yaitu one to many juga. Satu produk produk ke detail transaksi, yaitu satu produk termasuk ke banyak detail transaksi, one to many juga. Transaksi ke detail transaksi, yaitu one to many juga. Pelanggan dan transaksi, pelanggan bisa melakukan banyak transaksi one to many. Ya, dengan RRD ini kita bisa memahami
alur data, dan hubungan antar elemen di sistem beli seru. Ya, untuk beli seru sendiri itu nama tokonya dari soal. Selanjutnya kita akan masuk ke bab relational model. Bab 2 relational model. Setelah membuat RD, langkah selanjutnya adalah mengubah ke model relasional, yaitu struktur tabel yang akan diimplementasikan ke dalam database. Tabel-tabel ini itu meliputi kategori, brand, produk, detail transaksi, dan pelanggan, ya seperti yang tadi yang telah kita buat di RD. Nah, berikut hasil transformasi relasi model ke RD tersebar beli seru. Tabel kategori mencatat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu atributnya ID kategori dan nama kategori. Tabel brand yaitu atributnya ID brand dan nama brand. Tabel produk yaitu atributnya ada ID produk, nama produk, harga, dan ID kategori merujuk pada kategori. Tabel kategori ini. Terus ada ID brand merujuk pada tabel brand. Tabel maksudnya ini tabel brand, yang ini tabel kategori. Terus ada tabel transaksi, yaitu atributnya ada ID transaksi, waktu transaksi, ID pelanggan, dan merujuk ke tabel pelanggan yang ini. Maaf, yang ini. Terus detail transaksi, yaitu ada ID transaksi menuju transaksi ke tabel transaksi, ID produk yang menunjukkan ke tabel produk, dan total harga dan kuantitas yang dibeli. Terus ada tabel pelanggan, yaitu atributnya ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Masing-masing tabel memiliki primary key dan foreign key-nya sesuai dengan relasi yang ditentukan dalam RRD tadi untuk menjaga integritas data. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu DDL dan DML. Tahap selanjutnya pembuatan pengisian database menggunakan perintah MySQL. Saya akan menjelaskan apa itu DDL terlebih dahulu ya. DDL adalah Data Definition Language yang digunakan untuk membuat struktur tabel. Contohnya seperti di sini ada kritik database beli seru. Maksudnya kita akan pertama itu membuat database-nya terlebih dahulu beli seru dan use menggunakan database beli seru. Kemudian kita akan membuat tabelnya, struktur tabelnya seperti kritik table brand 090, yaitu dengan ininya primary key-nya sebagai ID brand dan nama brand. Ya, selanjutnya juga ada kategori seperti ini, tabel kategori, ID kategori, nama kategori, kritik table, terus kritik table produk, kritik table pelanggan, kritik table transaksi, detail transaksi. Nah, detail transaksinya ada banyak, yaitu ada transaksi, produk, kuantitas, total harga, primary key, project key-nya ID produk, project key-nya di ID transaksi. Nah, validasinya seperti ini. Terus kita akan masuk ke setiap tabel dibuat dengan lengkap definisinya di TP data, primary key, dan foreign key untuk merepresentasikan relasi. Setelah struktur dibuat, kita akan lanjut ke DML, Data Manipulation Language, untuk mengisi datanya. Seperti contoh, kita akan mengisi data dari brand 0090, yaitu kan ada ID brand dan nama brand yang values. Terus ada ini B01 dengan nama brandnya Indomie. Terus ID brand B02 dengan nama brand Fanta, dan seterusnya. Select. Proses pengisian dilakukan seluruh pada tabel kategori, produk, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Ya. Setiap kali data ditambahkan dilakukan validasi menggunakan perintah select untuk memastikan data telah masuk dengan benar, dan saya akan contohkan di Workbench. Ya. Di sini sudah kritik database beli seru ya. Nah, di sini kan sudah ini. Nah, untuk
RRI. Diagramnya seperti ini, ada produk, kategorinya, nama brand, ID, detail transaksi, dan pelanggan. Nah, kita masuk tadi ke proses DML-nya ya. Nah, seperti ini. Di sini ada BO1, B01 Indomie, B02 Fanta, B03 Citato, B04 Rosben, dan B04 Pilot. Ya, kita akan close. Kemudian kalau di sini bagaimana di insert into kategori. Jadi kita tinggal select blok seperti ini, terus kita execute. Nah, maka akan muncul seperti ini, ID kategori dan nama kategorinya, yaitu ada C01, yaitu ada dengan nama kategori makanan instan. Sebelumnya kan misalnya tadi BO1 yaitu Indomie, berarti makanan instan. Terus di sini ada CO2 yang berarti minuman. Tadi nama brandnya soalnya Fanta, seperti itu. Dan selanjutnya seperti ada makan ringan, bahan makan, dan alat tulis kantor. Ya, apa kita akan satu-satu aja saja. Ya. Terus ke select into produk. Ya. Oh, nggak mau. Bentar, maaf. Ini yang kurang. Ya. Nah. Terus di sini ada ID produk POK1 mie goreng. Nama produknya mie goreng, harga 3.000. Soalnya kan Indomie tadi. Harga 3.000, ID kategori CO1, terus ID brand 01 BO01. Nah, dan ini bisa masih ditambah ya kalau kita menambahkan kodenya lagi. Di PO2 seperti soda, karena Fanta termasuk minuman bersoda, harganya 7.000 dengan kategori tadi C02 dengan ID brand BO02. Ya, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pelanggan. Ya, kita execute. Nah, ID pelanggan ini seperti K01 dengan nama Arya, nama pelanggannya Arya. Terus seperti K02 dengan nama Dodo, dan selanjutnya seperti Dwi, Denis, dan Pilius. Ya. Terus selanjutnya insert masuk ke transaksi, DML transaksi. Nah, ini bagaimana? Nah, misalkan ID transaksinya kita TO01 dengan ID pelanggan K01, yaitu transaksi waktu transaksinya itu 2005 bulan 2 dan tanggal 18 dengan jamnya menunjukkan pukul 9.47 dan selanjutnya seperti itu juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian detail informasi transaksi. Nah, kita execute. Nah, begini. Terus ada ID transaksinya TO04 lagi. ID transaksinya TO04 yang ini. Terus nama produknya tadi PO04. Nah, PO04 itu produknya tadi mie goreng dengan kuantitas 3 dengan harga total 6.000. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita balik ke Word. Selanjutnya bab ya, sama seperti tadi, ID brand, nama brand. Ini contoh buat memastikan seleknya untuk melihat datanya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, normalisasi. First normal, second normal, dan third normal form. Ini langkah terakhir dalam perencanaan basis data adalah normalisasi dengan tujuan mengurangi redundansi dan anomali pada data. Nah, proses normalisasi dilakukan terhadap tabel transaksi yang diberikan untuk mencapai bentuk normal first NF, second NF, dan third NF guna menghasilkan struktur data yang rapi serta minimalkan redundansi dan anomali seperti yang saya sudah bilang seperti tadi. Nah, di sini saya tidak memakai data yang tadi. Kenapa? Karena di dalam soal disebutkan
kemarin 1 tahun si Asepnya, bentar, maaf ya, salah tes. Nah di sini, nah di sini dijelaskan, bantulah maksudnya namanya bantulah Ahmad untuk membuat basis data relasional dengan pendekatan normalisasi seperti first, two, dan three. Nah seperti itu. Jadi kita mulai dari first normal form dulu, menjadarkan struktur table dengan memecah atribut yang memiliki lebih dari satu entry. Ya, pada tahap ini kita memastikan bahwa semua atribut dalam tabel bernilai atomik atau tunggal. Jadi satu tabel begini. Contohnya jika satu transaksi membeli 2 produk dalam 2 baris yang berbeda. Misalkan di sini ada konsumen 1 Dani, terus keduanya juga 02 Dani membeli susu. Pertama dia membeli susu dan kedua dia membeli roti. Padahal jamnya masih sama. Seperti itu. Terus kita lanjut ke second normal form, yaitu menghapus ketergantungan parsial, yaitu ketika atribut hanya bergantung pada sebagian komponen primary dari primary key. Untuk itu kita pisahkan tabel transaksi, produk, dan pelanggan. Nah, seperti ID konsumen ke nama konsumen, ID produk ke nama produk, harga produk. Jadi itu misalkan kita pisah-pisahkan. Ya, transaksi ada transaksi, ID konsumen dan waktu transaksi, seperti ID produk, nama produk, harga, ID konsumen ke nama konsumen, terus ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Jadi seperti dipisahkan ke dalam satu kategori lagi. Terus selanjutnya ada third normal form, yaitu menghindari ketentuan intransitif di mana atribut non kunci tergantung pada atribut non kunci lainnya. Yang maksudnya gimana? Yaitu menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu non atribut kunci yang tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Struktur data setelah second NF itu sudah memenuhi third normal form karena setiap atribut tergantung langsung pada primary key-nya masing-masing. Seperti contohnya ini. Ya. Dengan normalisasi sampai third NF, struktur database lebih dari struktur ya. Walaupun kita bukan yang tadi, tapi nggak apa-apa, soalnya di sini ada dalam soal ya. Demikianlah penjelasan saya mengenai perancangan dan normalisasi basic data. Terus lebih seru, mulai dari penyusunan, entity relationship, diagram atau ERAD, transformasi ke mode rasional, implementasi menggunakan SQL ke bentuk DML dan DDL, terus ke normalisasi hingga ke bentuk thread normal form. Semua dirancang agar sistem basic data berjalan dengan optimal dan bebas dari anomali. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses perancangan data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan apabila saya ada salah kata atau ucapan dan agak terbata-bata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.